Penggeledahan demi penggeledahan dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri di 13 lokasi yang tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, serta Bogor, Jawa Barat. Fantastisnya barang bukti yang ditemukan mengejutkan banyak pihak. Terlebih janggalnya uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg disimpan dalam rumah dan bukan di rekening bank ataupun safe deposit box. Pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsih menyoroti bisnis penukaran uang asing atau money changer yang biasanya digunakan dalam kejahatan pencucian uang. Salah satu yang patut dicurigai atau yang sering digunakan oleh pelaku-pelaku money laundering itu adalah memang melalui money changer, ya, menukarkan ke money changer atau bahkan mereka yang telah melakukan kejahatan korupsi atau kejahatan ekonomi itu malah mereka bikin sendiri money changernya supaya uang hasil korupsi itu bisa disamarkan seolah-olah mereka adalah memang punya bisnis money changer dan uangnya itu lebih masuk dan kemudian tidak mereka akali sedemikian rupa sehingga tidak harus lapor kepada PPATK dan tidak teridentifikasi. Nah sekarang kita lihat. Yenti meminta penyidik mendalami siapa pemilik 13 lokasi yang digeledah, kemudian dikaitkan dengan profil, dari mana, serta bagaimana temuan emas dan uang didapatkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan semua pihak yang diduga terlibat kasus korupsi harus dimintai tanggung jawab di depan hukum apapun jabatannya. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesan Tandra, meminta jajaran TNI Polri hingga jaksa solid mendukung pengungkapan kasus dugaan korupsi yang ditangani Kortas Tipikor Polri. Menurutnya, terduga pelaku korupsi harus dimintai tanggung jawab meskipun berlatar belakang pejabat publik. Kepada TNI Polri untuk solid, termasuk jaksa juga. Termasuk jaksa, solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah semua sama di depan hukum, maka kami meminta agar ini harus ditegakkan setegak-tegaknya. Saat ini Polda Metro Jaya menjaga ketat barang bukti kasus korupsi batubara. Pengamanan dilakukan dengan personil bersenjata lengkap. Dari sejumlah lokasi yang digeledah, penyidik menemukan berbagai barang bukti berupa uang ratusan miliar rupiah, puluhan kilogram emas batangan, dokumen, hingga perangkat elektronik yang masih didalami keterkaitannya dengan perkara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Petugas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membawa 2 orang pria yang diduga sebagai saksi ke lokasi penggeledahan. Penggeledahan ini merupakan rangkaian operasi gabungan.
Belum diketahui peran 2 orang saksi ini dengan kasus yang sedang ditangani. Namun, penggeledahan kembali dilakukan guna mencari barang bukti terkait kasus korupsi dana Asabri, batubara, dan Krakatau Steel. Ya tadi yang pertama kan jelas memutus rantai ya, yang kedua juga memang membuka pintu atas kita melihat menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai, jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Lokasi ruko terletak di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tempat ini merupakan titik ke-13 yang digeledah tim penyidik gabungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bu, komentarnya sedikit, Bu. Komentarnya, Bu. Usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani diperiksa KPK di Mapolres Surakarta. Etik pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Bu, jalan ke Po gimana, Bu? Jalan ke Po. Gelap semua ini, Bu, jalannya. Selain Etik, KPK juga menangkap 4 orang lainnya. Sebelumnya, Etik dijemput oleh petugas KPK di rumah dinasnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis malam. Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penangkapan ini terkait kasus dugaan pemerasan. Etik diduga memeras perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Etik terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Pada periode keduanya, Etik berpasangan dengan Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kloter pertama tadi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejumlah 4 orang. Salah satunya adalah Bupati Sukoharjo dan 3 orang lainnya merupakan ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk kloter berikutnya, rencana siang ini akan tiba di Merah Putih KPK sejumlah 5 orang lagi, 3 merupakan ASN di Pemkab Sukoharjo dan 2 lainnya adalah pihak swasta. Pihak-pihak tersebut diantaranya diamankan di wilayah Wonogiri, Solo dan juga Sukoharjo. Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura.